Shalom. Haleluya. Baik, hari ini ya memang dijadwalkan Pak Joni Wongkar, tapi beliau berhalangan dan saya mereschedule untuk minggu depan. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Beberapa waktu ke depan kita akan merayakan tahun baru Imlek ya. Besok mungkin sebagian orang sudah siap-siap masak, bahkan mungkin keluarga-keluarga sudah punya rencana untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Kemudian hari Selasanya silaturahmi dan kita happy-happy. Kita coba kembali lagi. Saya sudah pernah menyampaikan dan saya kira kita perlu merefresh kembali. Ada beberapa hal yang kita coba lihat. Merayakan tahun baru Imlek dari atau dalam perspektif firman Tuhan. Setiap orang punya pendapat yang beragam, tetapi mari kita melihat bagaimana dari sisi firman Tuhan tentang tahun baru Imlek ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang biasa muncul tentunya dan saya summarize, saya rangkum seperti ini. Pertama, bolehkah orang Kristen merayakan tahun baru Imlek? Tentu dengan cepat kita bisa menjawab itu. Mengapa tahun baru Imlek orang memakai pakaian dan ornamen berwarna merah bukan warna-warni lainnya? Seperti mungkin orang yang merayakan Valentine itu pakai pink begitu ya. Kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen ketika merayakan tahun baru Imlek? Bolehkah menyapu rumah ketika merayakan tahun baru Imlek? Karena ada yang mengatakan tidak boleh. Mengapa orang-orang mengucapkan Kyonghi pada tahun baru Imlek itu dan apa maknanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar inilah yang kita mau jawab melalui firman Tuhan. Nah, dalam Roma pasalnya yang ke-1 ayat 18 sampai 23, 5 ayat ini kita akan baca bergantian. Saya baca ayat genap dan jemaat baca ayat ganjil. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Boleh ulangin kompak ya. 2, 3. Karena apa yang coba perhatikan dulu. Murka Allah nyata dari surga atas kefasikan dan kelaliman manusia. Kenapa Tuhan murka? Kefasikan, kelaliman. Manusia rupanya banyak yang fasik, banyak yang lalim. Banyak yang jahat karena mereka menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi kebenaran itu diubah dengan segala sesuatu cara mereka sehingga dalam penilaian Tuhan itu menjadi lalim. Dan ayat 19 berkata, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Artinya kalau mau tahu tentang semua yang seputar dengan Allah, itu sudah dinyatakan. Dan Allah telah menyatakannya kepada mereka. Kalau Allah tidak menyatakan, kita nggak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Dan kita tidak akan tahu apa yang terkait dengan ketuhanan. Nah, ayat 20 selanjutnya, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan,
sehingga mereka tidak dapat berdalih. 21. Oh. 21 ini ya. Iya, ada oke. 23. Sebab ya, mereka sebaliknya mereka tadi sampai mana? Dua-dua ya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, manusia kadang-kadang memerlukan gambaran tentang diri Allah itu dalam bentuk yang bisa dilihat secara kasat mata. Ya, Tuhan memperkenalkan diri dan seharusnya manusia sudah bisa mengenal Dia, katanya. Tetapi ayat 21, sekalipun mereka kenal Allah, mereka enggak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Banyak orang merasa saya sudah kenal Tuhan, tetapi tetap aja hidupnya tidak memuliakan Allah, hatinya tidak bersyukur, padahal sudah melihat banyak pertolongan, bahkan mujizat yang mereka alami hari lepas hari. Kenapa bisa seperti itu? Karena mulai dari pikiran. Pikiran mereka jadi sia-sia, hati mereka jadi bodoh, gelap. Mereka di posisi seperti itu merasa sepertinya semua oke, baik-baik. Mereka seolah-olah penuh hikmat, kayak orang pinter, berhikmat. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa mereka telah menjadi bodoh. Kenapa bodohnya? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tak terhingga, tak terukur, tak tergambarkan dengan sesuatu yang mirip dengan manusia. Mirip dengan hewan. Mirip dengan benda-benda yang dapat dilihat, benda-benda ciptaan untuk menggambarkan Sang Pencipta. Bukankah sampai saat ini ada kelompok orang-orang yang masih mempercayai hal itu untuk menggambarkan tentang Allah? Ada simbol-simbol keagamaan atau keyakinan dalam bentuk entah itu patung manusia ataupun bentuk-bentuk hewan lainnya. Bahkan mereka memusatkan konsentrasi penyembahan dengan bantuan simbol-simbol tersebut. Dulu pernah dialami oleh bangsa Israel. Ketika Musa disuruh naik ke Gunung Sinai, berhadapan dengan Allah, dan akhirnya menerima 2 loh batu, tapi karena Musa tidak kunjung balik, umat kemudian menjadi gelisah apa yang terjadi pada Musa. Nah, lama dalam penantian tidak ada, kemudian mereka merasa perlu ada penuntun di dalam hidup mereka. Mereka memaksa, mendorong supaya Harun, sang juru bicara daripada Musa ini, membuatkan lembu emas untuk dapat mereka sembah sebagai Allah pengganti. Nah, manusia seringkali merasa sungkan, gak enak. Ataupun berbagai alasan lain terhadap sesama. Demikian pun Harun yang tahu tentang Allah,
tahu kebenaran, tetapi pada akhirnya karena menjaga satu relasi dengan manusia, dengan umat, akhirnya diturutilah apa yang mereka mau. Dikumpulkan emas-emas dan dibuatlah patung lembu emas itu. Dan gak lama kemudian Musa turun dalam kemuliaan Allah, melihat ulah manusia seperti ini, mengamuklah kekudusan Allah yang ada dalam hati Musa. Sayang tidak terkendali, sebagai manusia Musa tetap manusia, walaupun belum lama ketemu Tuhan. Dia lempar tuh 2 loh batu sampai hancur. Dia marah, tapi dalam kemarahan akhirnya ada emosi. Kemarahan yang kudus harus bisa dikendalikan, supaya tidak masuk emosi yang merusak. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat hal itu masih banyak orang yang mempercayai. Nah, sehubungan dengan tahun baru Imlek, tentu juga ada orang-orang Kristen sampai saat ini yang merayakan tetapi tetap memiliki kepercayaan-kepercayaan tertentu dengan kepercayaan yang telah diajarkan dari sejak dulu. Mari kita coba lihat dulu latar belakang. Di dalam perayaan Imlek kita kenal dengan nama Kuo-Nien. Kuo itu melewati, Nien adalah tahun. Berarti kalau Kuo-Nien berarti melewati tahun. Kemudian ketika mereka melewati tahun, berarti tahun yang sudah dilewati yang lama, mereka masuk ke tahun yang baru. Maka mereka merayakan tahun baru. Nah, ketika mereka merayakan tahun baru, ada kata Kyonghi yang artinya selamat. Kemudian ditambah lagi ada Fachoy atau Facai yang artinya semoga cepat kaya. Rupanya ketika kita ngomong Kyonghi Facai, orang yang mengucapkannya mendoakan kita supaya cepat kaya. Tapi kan selama ini kita nggak berpikir begitu. Yang saya pikir kalau dia Kyonghi minta angpau. Padahal terkandung doa supaya saya jadi cepat kaya. Respon kita seharusnya apa? Amin. Kyonghi, amin. Masa cuma amin doang? Mana? Angpau nalai katanya. Naloi apa nalai gitu ya. Jadi ini semua mempunyai latar belakang sifatnya mitos, sebuah kepercayaan yang terbangun, sebuah tahyul. Ya, saya tampilkan slide yang sebenarnya bisa saya ringkas dengan slide yang untuk tampilan pada umumnya PowerPoint, tapi saya sengaja buat slide untuk pembicara. Jadi supaya ada orang-orang yang bisa mengingat, memfoto, dan itu bisa jadi ingatan buat kita. Jadi saya tuliskan segalanya. Nah, ada kisah tentang kisah legenda selama 4.000 tahun yang lalu ya. Selama 4.000 tahun tentang Nien. Nien itu seekor naga yang ganas. Naga ini takut panas, sangat malas sekali sampai dia tidur setahun lamanya. Kalau kita tidur kan nggak sampai setahun, tapi ini naga tidurnya bisa sampai setahun dan bangunnya pada waktu tengah malam menjelang tahun baru Imlek itu. Nah, naga ini ketika dia lapar setelah bangun, dia akan mencari makanan. Dan yang paling dia sukai makanannya itu bukan binatang, bukan yang lain-lain, tetapi adalah manusia. Karena itu ketika naga ini terbangun setelah setahun tidur, naga ini akan mencari makanannya yaitu manusia.
Karena itu manusia menjadi begitu takut sekali, dan jika manusia bisa lolos, bisa lewat, bisa selamat, tidak jadi mangsa dari naga ini, maka mereka menyebutnya sebagai Kwonian. Dan setelah itu mereka saling mengucapkan selamat, Kyonghi. Selamatnya bukan selamat apa, maksudnya lu selamat dari si naga tadi. Ya, selamat. Karena sudah luput dari keganasan binatang naga tersebut. Ya, kata-katanya kalau ada yang mau foto tuh dia ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini naga kalau bangun buas sekali. Dia akan cari mangsa. Kalau seandainya kita pada waktu itu ada, nggak mudah untuk bisa lolos. Jadi begitu bisa lolos, wah senang sekali. Bersyukur kita bisa melewati tahun itu. Karena kejadiannya setahun sekali. Tidur setahun, tengah malam dia bangun cari manusia. Kalau bisa lolos, nanti kejadian akan terjadi tahun depan. Jadi melewati tahun, bisa lolos melewati tahun itu, Kwonian, kita ucapkan selamat. Ya. Nah, orang Cina dulu sebenarnya dia pernah percaya kepada satu Allah. Tapi orang Cina juga pernah mengalami masa-masa di mana mereka percaya kepada banyak Allah. Dan juga orang Cina percaya akhirnya sampai kepada tidak adanya Allah. Jadi orang Cina itu punya pengalaman panjang dalam sejarah yang pernah punya kepercayaan satu Allah, banyak Allah sampai kepada tidak percaya kepada Allah. Jadi orang kafir. Nah, orang Cina kuno mempercayai pada waktu itu bahwa naga itu, Nian itu hanya dapat dibuat takut ketika mereka pakai warna merah itu. Atau dengan meletuskan petasan, setiap naga itu mencari mangsa. Nah, secara kekristenan kita tahu bahwa naga itu sebagai simbol iblis atau setan. Wahyu 12 ayat 9a berkata, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi bicara tentang naga itu bicara tentang iblis. Simbol iblis, simbol setan. Nah, saya dulu nggak ngerti, saya sionya naga. Setahu saya naga strong. Begitu. Naga kuat. Banyak orang secara mitos ketika tahun itu disebut tahun naga, orang kepengen punya anak. Betul nggak? Karena kejadiannya berapa? 12 tahun ya. 12 tahun sekali. Orang kepengen banget karena kalau di tahun itu punya anak, anaknya kuat. Saya dulu di rumah ada 3 naga. Mama saya naga, saya naga. Nah, dalam kepercayaan itu Ciong. Jadi saya diangkatlah oleh adik mama saya. Karena Ciong sakit-sakitan. Jadi anak, saya punya papa angkat. Tapi sekarang sudah meninggal. Yaitu adik mama saya yang saya panggil Akyu. Jadi saya diberi nama. Nama saya yang dikenal sama banyak orang, baru saya tahu. Itu bukan nama yang diberi sama papa saya. Yang kandung. Tapi papa angkat.
Jadi kalau saudara kenal saya dengan nama Ming Leong, ada yang manggil saya nggak bisa tuh Ming Yong, ada lagi Mil Yong, itu salah. Ada lagi ijazah dulu waktu saya SMP SD Muhammadiyah, itu masih ditahunya pakai nama malah Ming Hong. Ya ampun, nama gua susah banget kayaknya. Tapi saya tahunya, katanya, kenapa diberi nama Ming Leong? Ming itu dalam Cina artinya terang. Leong itu naga. Karena saya Xiao naga, saya ini naganya naga terang. Enggak naga gelap, maka saya jadi pendeta. Kalau saya naga gelap, saya jadi biksu. Jadi itu yang saya memang dari dulu kan, saya sudah diplot mau diserahkan ke TPK. Itu perjanjian kelahiran saya. Ini anak perjanjian. Ya puji Tuhan gitu ya. Nah sejak itulah, maka waktu dulu saya waktu masih kecil udah sering sakit sampai nyaris mati tuh. Kena lever ya. Siapa ya tokoh yang kena lever mati itu Bing Selamat atau siapa itu? Iya betul ya, Bing Selamat ya. Ya, ternyata penyakit lever mematikan juga. Udah nggak lever, bukan cuma lever doang, komplikasi tipes, penyakitnya banyak sekali. Suhu badan di atas 40 derajat, minumnya disaring, bubur nggak bisa, tapi tetap harus disaring. Jadi itu yang saya makan. Tiap hari panas tinggi. Keluarga nggak punya uang untuk bawa saya opnam. Masuk rumah sakit. Jadi saya berobat jalan 2 hari sekali ke dokter. Tapi puji Tuhan, karena Tuhannya yang baik sih. Jadi saya masih dikasih hidup. Ya. Kita lihat gambaran tadi ya. Wah. Nah, gambaran ini coba dilihat, perhatikan nuansanya berwarna merah. Mereka bawa merah-merah. Nah, mereka punya keyakinan, kepercayaan ini rupanya mereka pikir ini naga bisa saya usir, bisa saya tangkal keganasannya dengan cara kasih warna merah, maka dia akan berbalik takut kabur. Jadi penggunaan warna merah itu untuk mengusir si setan atau naga. Ya. Nah, ini mungkin kalau ditarik kepada kekristenan barangkali terinspirasi dari korban darah. Di dalam perjanjian lama, malaikat maut akan melewati setiap pintu rumah yang dioleskan dengan korban darah anak domba. Ketika tulah ke-10 ada malaikat maut mencari mangsa, maka ketika ada setiap ambang pintu rumah yang dipercikkan korban darah warna merah tentu, maka dilewati maut. Nah, dalam perjanjian baru bicara tentang darah Yesus. Wahyu 12 ayat 11 bagian A berkata, dan mereka mengalahkan dia, setan itu, oleh darah anak domba. Jadi rupanya nih sinkron juga. Merah ya melambangkan darah anak domba, maka naga itu lambang si setan, si iblis, bisa dikalahkan dengan warna merah tadi. Nah, masa sekarang ini berkembang. Kata Kuan-Yin atau dan Kyung-hee itu bukan lagi mempunyai makna mitos seperti dulu, melainkan dominan mengarah kepada yang bersifat material. Jadi sekarang orang-orang Tionghoa itu tidak mempercayai yang kayak gitu-gitu lagi, tetapi udah ke arah materi.
Karena itu kata Kyonghee sering ditambah dengan kata Facoy atau Facai yang artinya semoga cepat kaya. Jadi kata ini berkembang belakangan, dulu tidak ada. Sekarang ada untuk mengucapkan prosperity, kemakmuran, kekayaan. Nah, selanjutnya apakah merayakan tahun baru itu boleh atau tidak? Tahun baru Imlek. Pertanyaan tentunya adalah apakah ini perayaan agama atau perayaan kebudayaan Tionghoa? Adat istiadat tradisi Tionghoa. Dan kita menemukan jawaban semakin mengerti bahwa ini tidak ada kaitan dengan agama. Ini sudah beralih bukan lagi soal kepercayaan. Dulu awalnya kepercayaan mitos. Sekarang dirayakan oleh etnis Tionghoa. Dan menjadi kebudayaan orang Tionghoa untuk merayakan ini karena cerita mitos yang melatar belakangi pada waktu itu. Nah, karena ini bukan sebuah perayaan keagamaan non-Kristen, tetapi perayaan adat istiadat tradisi kebudayaan, maka tentunya hal ini bisa kita lakukan. Di dalam Galatia 1 ayat yang ke-14 berkata, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Rasul Paulus itu menyatakan dirinya dia juga memelihara kok adat istiadat nenek moyangnya. Waktu itu dia beragama Yahudi. Nah, jadi memelihara adat istiadat tradisi kebudayaan ya enggak salah. Tetapi tentu ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Matius 15 ayat 13 berkata, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, jika adat istiadat melebihi firman Tuhan, jika adat istiadat dipertahankan, atau orang memegang adat istiadat jadi patokan lebih daripada firman Tuhan, ini yang salah. Yesus menegur orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sangat memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Tetapi lebih daripada itu mereka lebih mengutamakan yang begituan ketimbang kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang salah. Nah, jika kita merayakan tahun baru Imlek, perayaan adat istiadat tradisi kebudayaan, dan kemudian di dalamnya kita lebih mengutamakan menonjolkan itu lebih utama dibanding daripada kebenaran firman Tuhan, itu tidak boleh. Nah, patokan benang merahnya boleh atau tidak ada 4 hal. Yang pertama, bahwa kita bisa merayakan itu sepanjang tidak merupakan kepercayaan atau bentuk penyembahan kepada Allah lain. Jadi jika perayaan tahun baru Imlek membawa kita untuk datang dan berkomunikasi di kuburan, ziarah. Ma, Kyonghee ya. Gitu ya. Pak, Amoy datang nih. Gitu. Ya. Bawa cucu, bawa ini ya. Gitu. Kyonghee ya. Itu tidak boleh.
komunikasi dengan roh yang sudah mati, roh orang mati, tidak boleh, kata firman Tuhan. Perayaan tahun baru Imlek bukan kayak gituan, ya. Kemudian yang kedua, ya boleh sepanjang tidak melanggar firman Tuhan tadi. Dan yang ketiga, tidak terlibat tahyul. Kalau ada tahyul-tahyul, keyakinan, kepercayaan, mitos, jangan dipercayai. Kalau orang Kristen masih percaya yang gituan, salah. Dan sepanjang tidak melanggar etika dan moral. Ada banyak orang tahun baru Imlek ya main tupok, judi, kartu, sedia, miras. Itu yang salah. Merayakan tahun baru Imlek tidak boleh melanggar etika dan moral. Harus tetap dalam koridor yang tertata dalam keadaan yang benar. Nah, apa yang boleh dilakukan ketika tahun baru Imlek adalah yang pertama tentu boleh menghias rumah dengan ornamen-ornamen tahun baru Imlek yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dulu kita ragu, ada yang ragu, boleh nggak nih pasang pohon Imlek ini? Sakura ya? Namanya pohon sakura ya? Oh bukan sakura, mehua. Kenapa dia dibilang mehua ya? Mei artinya bulan Mei. Mehua, oke, iya. Lambangnya pas lagi dia pink ya. Dia berdekatan dengan Valentine. Ya kalau sepanjang yang kayak gini, kasih hiasan angpau, kasih lampu-lampu lampion, bolehlah. Tapi hindari naga, lambang-lambang naga. Ada yang jual mungkin naga gitu kan. Dulu saya nggak tahu beneran, waktu saya ke BPD, saya ada baju yang nonjol itu naga gitu loh. Saya bicara dengan sekretaris BPD, kemudian bincang-bincang, dia sempat negur, Pak Paulus, itu enggak boleh pakai baju naga itu. Saya belum ngerti, kenapa saya suka kok bagus baju saya. Akhirnya dibilang, itu lambang iblis setan. Dulu saya udah pendeta, masih PDM. Tapi saya belum paham waktu itu. Oh begitu. Sudah sampai sekarang nggak dipakai lagi. Jadi tidak boleh pakai lambang-lambang kayak gitu. Tapi itu suka ada nonton kan kita yang gumbreng-gumbreng itu apa namanya? Barongsai kan? Kan pasti ada naga-naga gitu kan? Kita tontonin. Ya sepanjang itu cuma entertain, hiburan, pengen lihat atraksinya, ya it's okay lah. Tapi kalau sudah dalam pengaguman, itu tidak boleh. Nah kalau kita lihat, tidak boleh ada ornamen yang berlambang, bertentangan dengan firman. Kemudian saling mengucapkan boleh, ya pasti Kyonghee Facai, ya. Terus apalagi yang ini, itu sangat boleh, gitu ya. Sebentar lagi nanti biasanya kalau tahun baru di Gunung Sari itu yang sering bagi angpau Miming. Jadi jangan lewatkan Kyonghee sama Miming. Pasti ada angpaunya. Suka membagi berkat. Ya. Teman-teman dari seminari belum tahu kan? Nikmatilah kali ini. Oke, yang keempat tentunya kita boleh silaturahmi, ya kan? Nggak bisa. Ya, terus. Ya, silaturahmi, kunjungin keluarga. Apakah silaturahmi terjadi hanya di tahun baru Imlek? Tidak. Sebenarnya ya kapan aja boleh. Cuma di momen itu biasanya seperti itu.
Saya 7 bersaudara, biasanya kalau ada orang tua kan pasti di tempat orang tua. Yang repot kalau udah nggak ada orang tua. Patokannya ke rumah siapa nih kumpulnya? Biasanya kemudian turunnya kepada anak tertua kan? Betul ya? Anak tertua, karena kan nggak mungkin anak tertua yang kunjungin yang muda. Jadi memang kalau jadi ada orang-orang di sini yang sudah lebih tua, ya wajarlah kalau dia kasih angpau sama yang muda ya. Betul. Yonghi, Bu Santi ya. Nanti barangkali ada angpaunya buat saya. Nah biasanya seperti itu. Tapi di tempat saya karena saya sadar ada kadang-kadang saya izin dulu. Yang lain nih keluarga pada maunya di rumah saya. Saya anak ke-6 bukan anak pertama. Masih ada yang harus dilewati. Jadi saya bilang izin dulu sama yang di atas. Boleh enggak di rumah saya? Kalau mereka mau, ya boleh aja. Tahun kemarin di rumah saya. Kadang-kadang kita bergilir lah sekarang karena udah gak ada orang tua. Jadi tahun ini karena nggak ada yang mau terima di rumahnya, saya bilang supaya tetap bisa jaga silaturahmi dalam hati. Jangan sampai udah nggak ada orang tua, terus jadi bubar nih keluarga. Nggak ada silaturahmi lagi, nggak ada kumpul keluarga. Akhirnya terakhir saya bilang ya udah kembali lagi deh. Saya menyediakan rumah saya untuk kita tempat berkumpul. Terpanggil sebagai anak laki, saya tahu ya saya harus jaga silaturahmi keluarga tadi. Sudah, jadi nanti ketemu lagi di tempat saya. Jadi tempat saya open house ya, bagi yang mau datang silakan. Tapi tidak ada angpau. Oke, yang kelima adalah tentu, nah ini boleh banget nih. Nanti minggu depan kita makan bersama. Ya, minggu depan kita ada rayakan itu. Makan bersama keluarga, teman-teman. Ya, ini sangat boleh. Terus apa yang nggak boleh kalau gitu? Apa yang nggak boleh? Yang tadi intinya, pertama, kalau kita mengutamakan tradisi atau adat istiadat atau kebudayaan di atas Tuhan. Ini jatuhnya bagus hari Selasa. Kadang kan lagi itu pernah hari Minggu. Nah gara-gara hari Minggu orang gak ibadah karena dia mau imlekan. Gereja sepi. Lucu ya. Kita agama Kristen. Ada ibadah di waktu itu. Tapi kita lebih mengutamakan tahun baru Imleknya daripada ibadahnya. Itu yang seharusnya nggak boleh. Gitu loh. Jadi kalau kita juga mengutamakan perayaan ini, gara-gara ini kita nggak baca Alkitab. Oh, tahun baru Imlek libur dulu, nggak baca Alkitab, sibuk. Nggak doa bahkan. Juga nggak boleh. Jadi tetap harus Tuhan utamanya. Yang kedua, ini juga masih ada lu orang Kristen yang sembahyang. Saya lihat. Sembahyang masih ada, meja-meja, ada orang tua yang sudah meninggal. Malam-malam, pintu dibuka lebar-lebar, lampu nanti malam tolong dinyalakan semuanya, jangan ada yang mati. Besok Natalan. Natalan gak ada yang begitu, Imlekan. Kenapa dianggap kayak gitu? Biar buka rezeki masuk, jangan dihalangin. Pintu rumah buka lebar-lebar. Jangan tutup, kalau perlu begadang. Besokannya pada teler. Ada loh, jam 12 malam pada sembahyang, begitu kan. Beberapa hari lalu saya ke pasar. Jadi yang ke pasar bukan nyonya, sekarang tuan. Nah, saya pasar beli ayam. Saya lihat ada yang nggak mau dipotong. Kalau saya beli ayam selalu saya bilang buang kulit. Jadi dia dua cara buang kulit, direbus, dibuang, dipleterin, atau nggak direbus langsung diseset dari awal, dari utuh begitu. Jadi saya bilang ya terserah, yang intinya saya buang kulit. Dah, potong berapa? Ya udah biar banyak bisa dibagi 12 aja. Oh 8 makin dikit. 12. Ya sudah. Ada ibu yang datang satu. Jangan diapa-apain, kulitnya yang ini jangan dipotong juga. Dia bilang itu
buntutnya apa biasa ekor gitu apa namanya tuh dubur, ya kan dibuang. Jangan juga. Oh saya tahu kalau kayak gitu. Buat sembahyang ya Ci ya? Iya buat sembahyang. Orang kasih utuh. Kadang-kadang yang sudah kayak begitu-gituan mereka berani ya. Tapi untuk yang lain-lain kadang-kadang ya coba. Masih loh, kelenteng-kelenteng ramai banget. Ya? Pergi gitu. Ini tidak boleh. Apalagi orang Kristen. Kalau ada keluarga yang begitu, saya boleh nggak ikut? Nggak boleh. Jangan. Dulu papa saya meninggal pakai caimah. Gumbreng. Terus keluarga semua pakai hio. Saya anak laki satu-satunya yang harus pegang paling utama itu. Paling depan. Saya bilang enggak saya nggak ikutan. Ya terserah mau pada benci apa enggak. Tapi kalau saya konsisten tunjukkan diri kayak gitu, akhirnya orang sudah mulai maklum. Keluarga udah maklum, ya udah. Dan kali enggak lagi. Saya disuruh gitu. Sudah lewatin. Kamu silakan dengan kepercayaanmu, saya dengan kepercayaan saya. Terus yang ketiga adalah enggak boleh percaya tahyul loh. Yang enggak boleh itu tahyul. Tahyul itu seperti kayak orang nyapu gitu tuh. Itu kan tahyul loh. Jangan lu katanya mau tahun baru Imlek kalau nyapu nanti rezekinya hilang. Dibersihin. Jadi itu kotor-kotor pun tetap dipertahankan sampai tahu udah lewat masa itu. Itu tahyul namanya. Tapi orang rumah kotor dia nyapu itu pakai hikmat namanya. Ya kotor rumah. Sapu aja. Saya masih sapu. Apalagi kalau ada tamu kan. Kita harus bersih-bersih. Terus memakai ornamen ular naga tadi sudah ya. Itu yang gak boleh. Wahyu 12 ayat 9 tadi sudah dijelaskan. Nah yang slide terakhir adalah iman yang dewasa. Masih tetap dalam koridor kita punya tema besar. Bahwa kita harus bertumbuh dewasa. Ya, orang yang dewasa imannya dia tidak anti budaya. Dia juga tidak tunduk pada budaya. Dia bisa jadi terang di tengah keluarga, jati diri berbeda dengan yang lain, punya identitas yang jelas. Dan dalam kesemua itu, dia tetap bisa utamakan Tuhan. Karena Tuhan tetap jadi pusat hidupnya. Enggak terpengaruh dengan yang lain. Ikut boleh, merayakan boleh, tapi tetap jati diri sebagai orang Kristen. Kristen yang dewasa, punya iman yang jelas. Itu yang harus kita tunjukkan kepada keluarga kita dan kepada dunia. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak, mari kita bangkit diri dan kita masuk dalam respon firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Kita mau cinta Yesus. Mau cinta
Yesus tak tergantikan dengan apapun juga. Selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik, Ibu Nunun akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar. Kami diajar Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa hadir di tempat ini, bisa mengerti apa arti Imlek dan apa arti datang ke gereja kepadamu Yesus. Biarlah setiap kami para jemaat di tempat ini bukan datang sekedar kebiasaan ke Tuhan, bukan sekedar datang tradisi sebagai mengadakan tradisi Imlek, tapi kami datang beribadah kepadamu sebagai tanda kasih kami. Kami mencintai Engkau Yesus. Kami boleh mengutamakan Engkau lebih daripada segalanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang memberi berkat bukan hal-hal yang seperti itu, tapi Allah sendiri mencurahkan berkat buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Ajar setiap kami Tuhan untuk tetap terus setia, memegang teguh janji iman kami Tuhan, memegang teguh keimanan kami Tuhan, untuk tetap setia beribadah kepadamu. Bukan hanya karena hari Minggu kebiasaan kami beribadah, tapi setiap hari kami boleh terhubung dengan Engkau Tuhan. Mulai dari pagi, siang, bahkan sore, malam hari, kami boleh terhubung Engkau dengan Engkau Yesus. Karena Engkau adalah sumber kehidupan bagi setiap kami. Bukan sumber dalam musiman seperti merayakan Imlek Tuhan, tapi setiap hari sumber segalanya daripadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian, kami naikkan doa kami kepadamu. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, yang sudah menjadi berkat pelayanan pada hari ini Bapak. Tambahkan hikmat marifat yang daripada Allah, pewahyuan Allah, sehingga bisa membangun kami jemaatmu di tempat ini Yesus. Untuk bisa lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan lebih mencintai Yesus lebih daripada segalanya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati anak cucu mantunya, apa yang dirindukan oleh Bapak Gembala buat gereja ini, Tuhan buat kenyataan, dan nama Tuhan dipermuliakan semuanya Bapak. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua kita katakan amin.